Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Orang Ngobrol. Kali ini Apakah kalian teman-teman mengenali ini? Montage. Kalau ada Jojo kita dikoreksi nih, pronounce-nya gitu. Nah, aku sendiri nggak nyadar, maksudnya nggak pernah terlintas di timeline hidupku selama baca komik, rental sekalipun ada komik ini. Aku nggak. Karena memang Seinen ini. Hanya orang-orang terpilih yang betul. Hanya orang-orang yang ngulik semua komik di rental. 2017 di Indonesianya. Iya. Sekitaran. Berarti 16 sebelum itu. Iya. Dia terbitnya cukup anu kok. Oh, lama. Enggak cukup cepat. Paling 2 tahun kalau. Oh iya, 15 sampai 17. Ya kan benar tuh. 15 2 tahun kalau enggak salah. Original Jepangnya 2010. 2 tahun kalau enggak salah tamat. Nah, aku memang kenal ini untuk di rental, lalu kemudian sekitar 2018-an tuh aku bisa dapat ini pelan-pelan satu-satu Mas. Satu-satu aku belinya tuh, cari yang murah, cari yang anu kayak gitu. Makanya ini Mas Bagas dapatnya itu beberapa masih segelan tuh pas kemarin tuh. Ini covernya memang gini, Riz? Covernya memang gini, Mas. Covernya menarik covernya. Aku nggak suka sih, tapi unik. Iya kan, unik. Tapi unik. Nah, ceritanya tuh sebenarnya terlalu panjang ya untuk kasus yang cukup sederhana. Betul. Tapi aku juga premisnya dulu. Sebentar, sebelum ke premis, ini tuh buat gambaran teman-teman, mungkin kalau kalian pembacanya monster, ini arahnya kayak gitu. Terus pulau dalam genangan air. Erased juga. Tanpa elemen mistis ya. Tanpa elemen mistis kayak gitu ya, kira-kira semacam itulah. Gitu. Aku amazed sekali karena aku tuh Junwar Tarabi ini karya pertama yang aku baca ya. Dan kemudian ternyata aku baru sadar. Dia bikin apa lagi? Dia komiknya RRR, komik tinju. Bagus itu. Aku punya juga. Wah, mau aku punya juga. Mau. Seinen juga. Dan tapi lebih kan ya, apa namanya? Teknik. Bukan, lebih drama. Oh. Manusia. Nah, Montes ini ceritanya Nas, minta tolong kipasangannya diputar mataku. Iya. Aku soalnya Mas. Iya, mataku Ceritanya sangat sederhana. Ini tentang pencurian 30 juta yen. 300 juta. 300 ya? 300 juta. Oh iya, 300 juta yen yang iya deh, kok bisa 30. Yang emang ada di itu yang aku nggak tahu. Aku memang nggak mau nyari tahu. Nah, ada kejadian asli dan kalau sampean ngerti itunya kan, polisinya, bentuk polisinya tuh. Itu dari foto asli kan? Ya, itu dari foto asli. Ya. Ntar mana sih? Nah, ini dari foto asli. Nah, ini kemudian ada siapa pelakunya, misteri di baliknya. Karena ini kasus yang tidak terpecahkan Mas di Jepang. Mas. Betul. Dan ada drama juga yang bahas soal ini. Berarti di Jepang oke ya komik ini? Oke, makanya aku rasa penerimaan di Jepang baik sampai bisa mulur jadi 18 volume karena emang orang Jepang suka. Yeah. Makanya sebenarnya ceritanya tuh 10 volume cukup. Cukup sekali. Ya. Kayak Trace itu loh. Bukan Trace. Yeah. Apa satunya tuh? Ship of Theseus. Nah, makanya aku tadi tuh mau bilang nggak kerasa dragging karena ternyata keputusan kreatif yang diambil oleh kreator, oleh mangaka sama penerbit adalah banyak sekali menghilangkan dialog tapi gambar aja. Iya. Ternyata begitu. Jadi bukan ceritanya yang dipanjang-panjangkan, tapi adegannya yang dan gambarnya bagus. Ada sensornya. Kita nggak sadar kalau itu sensor. Aku sadar sih. Aku nggak sadar pas pertama kali baca. Zaman dulu kamu ya. Tapi pas baca lagi anjir ini tuh. Iya. Lagi nyopot celana itu. Iya, banyak di kamar hitam. Apa ini? Kayak cuman pencahayaannya aja kan. Dulu rasanya ya. Dan sensor yang bagus kan sensor yang kayak gitu ya. Kalau kita nggak sadar tuh disensor gitu. Dan menjadikan adegan-adegan itu bukan fokus bacaan gitu loh. Jadi menurutku sih menarik gitu. Menarik. Nah, apa namanya gambarnya bagus. Cukup irit dialog sih. Betul. Di awal-awal agak banyak di awal-awal. Tapi di atas volume 6 itu udah mulai surut lah dialog. Pelan loh nganunya ngebangun tensinya tuh pelan banget. Karakternya banyak yang diceritakan tapi tidak sebanyak itu. Tidak yang tiba-tiba banyak gitu. Nah, sekali lagi aku nambahin desain karakternya bagus, cantik dan ganteng. Yang tough guy juga kelihatan, yang jelek juga kelihatan. Gitu. Kayak gini tuh. Miku sama siapa, Riz? Yamato.
Yamato juga sebagai tokoh utama yang dia tidak sengaja menyeret temannya ini. Betul. Jadi fokusnya adalah melindungi Miku. pacarnya agar Tapi tidak kan mereka sudah basically kan nanti gitu kan. Nah, aduh aku jadi spoiler ya. Maksudku jadi nanti kan ternyata terbuka gimana terahnya kebuka, silsilahnya dan ternyata punya peran juga nih si cewek ini. Awalnya kayak beban sekali emang. Dan Yamato determinate sekali untuk melindungi Miku. Cara untuk melindungi Miku adalah dengan menyelesaikan kasusnya. Betul. Jadi motivasinya itu. Nah, Miku sendiri mungkin ya kayak kalau detektif Conan kayak Ran di mana bisa kendo kayak gitu. Kalau Ran kan bisa karate gitu. Nah, tapi Yamato otaknya luar biasa. Tapi pengalamannya nol. Ya, makanya. Jadi itu salah satu yang membuat cerita ini berlangsung lama adalah beberapa kali Yamato ketipu. Apa yang dia susun dikacaukan. Padahal dia udah sangat hati-hati. Karena lawannya dia, seniornya dia, gurunya dia jauh lebih berpengalaman. Makanya itu beneran Gitu. kayak ngelihat bocah lawan orang tua, desperate. Makanya suspense-nya tiap volume nggak turun. Nggak turun. Ada aja orang baru yang kemudian entah mati entah hilang, tapi bikin ketegangan sendiri. Nanti dia hilang atau mereka hilang, terus nanti nyambung ke yang awal. Nyambung ke yang utama kayak gitu. Nah, yang dihadapi Yamato selain kasusnya sendiri yang ribet, yang kemudian menyeret petinggi, menyeret apa. Nah, ini semua tuh orang berpengalaman. Tapi dua orang, Yamato dan Miku ini anak sekolahan yang nggak tahu apa-apa gitu, nggak ngerti kok kita bisa kebawa ke sini sih gitu. Akhirnya sih mereka berpikir terus ngatur strategi, memang pada akhirnya sih seperti itu. Tapi itu juga Riz, aku tuh kan oke lah nggak bisa sambungkan sama detektif Conan ya karena itu shonen gitu. Tapi maksudku aku tuh kurang begitu suka sama cerita-cerita yang kayak gini yang terutama Yamatonya bilang enggak, ini harus kutuntaskan dengan tanganku sendiri, dengan nggak punya kemampuan apa-apa. Iya. Bela diri enggak, belajar juga enggak. Ngeyel aja gitu. Tapi Yamato itu adalah keturunan orang yang luar biasa sekali. Jadi ini Gen agak membantu. Betul. Karena ada waktu-waktu dia tiba-tiba instingnya nyala banget. Nyala banget Yang kemudian itu menyelesaikan masalah. In a way agak Deus Ex Machina sih. In a way. Betul. Tapi emang dari awal Yamato di-set kayak gitu sih. Nah, cuman kalau kita flashback ke masa lalu, ke para pemuda yang ada di timeline pencurian 300 juta ini, kita jadi convinced bahwa mereka ini memang mungkin terkesan berandalan sendiri ya, berandalan aja ya, tapi mereka ini orang-orang terpilih juga gitu. Apalagi si katakanlah karakter utama di zaman dulunya namanya Yudai Kawasaki. Nah, itu tuh orang yang biasa aja, sebenarnya orang biasa, tapi ada kejadian yang membuat dia switch jadi ini aku yang ngatur. Iya. Ini aku yang ngatur. Dan itu gitu. Yudai Kawasaki itu basically kayak Yamato muda. Basically. Dan penggambarannya juga convincing sekali. Sekali lagi gambarnya sangat membantu untuk membedakan mana karakter yang keren, mana yang jelek, mana yang jahat. Masalahnya kadang-kadang hal itu membuang elemen-elemen twist. Iya. Karena kita karena kita ini kayaknya baik deh ini. Iya. Kayaknya ini. Udah terlihat sih. Kelemahannya di situ sih kelemahannya. Cuman sekali lagi karena emang suspense-nya naik terus, kehilangan twist buatku nggak begitu jadi masalah sih. Betul. Kalau ini jadi drama, J-drama dan kemudian 8 episode, maksimal 10 episode, bagus ya. Kelihatannya bakal seru. Meskipun kemudian aku menyadari juga, Riz, endingnya tuh, konklusinya tuh bukan sesuatu yang terutama bukan sesuatu yang aku cocok, tapi apa ya, nggak salah karena orang yang begitu berperan menyelesaikan sendiri. Sedangkan apa yang diusahakan sama orang-orang, terutama si Yamato itu kayak aku belum nyampe ke situ loh. Iya. Udah selesai gitu. Jadi ya udahlah. Tapi kalau kita nyocokin itu dengan masa lalu, dengan kejadian masa lalu, payoff. Iya, cuman emang delivery endingnya agak. Makanya kalau kita membandingkan dengan Monster ya, yang mungkin arahnya ke sana,
dia nggak nyampe sana karena monster tuh rapinya kebangetan. Rapinya kebangetan, endingnya payoff-nya juga bener-bener kita udah kayak ngelupain, tapi begitu itu kejadian di ending, oh iya ya, awalnya kan memang karena ini. Iya, kalau ini memang agak terkesan tiba-tiba, Tapi ya itu it's okay lah. Karena monster emang terlalu tinggi sih untuk dijajin. Ya, betul. Bukan benchmark sih, monster tuh tujuan sih. Betul. Kalau ini sebagai sebuah komik thriller, sebagai sebuah komik sudah suspense, proper. 18 volume. Yes. Oke. Oke. Harusnya bisa lebih cepat, tapi ya sekali lagi mungkin kalau dia lebih nggak buang gambar ya, mungkin memang akan jadi lebih cepat sih. Trivia, aku bilang sama Daris, jadi aku tuh baca sampai volume 3, terus volume 4-nya aku baca, oh kok ceritanya agak aneh ya, tapi nggak apa-apa lah, kayaknya mungkin ada flashback nanti. Ya udah aku baca aja. Ternyata setelah selesai aku baca, itu tuh volume 14. Jadi angka satunya tuh aku nggak ngelihat gitu. Jadi lah aku ke spoiler dong. Aduh, kataku ya udahlah gitu. Itu udah mau tamat. Nah, komik ini ada epilognya teman-teman, yang mana sebenarnya epilognya itu membuat kita juga bisa maksudnya mungkin memecah diskusi lah. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang gimana, tapi ya namanya epilog ya udahlah gitu sih. Oke, itu aja bahasan kita soal montage. Sampai ketemu di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Yes. Mangga, jangan lupa like, subscribe, dan Komen. komen. Thank you, bye.